Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Anjani. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode gradien konjugasi. Metode gradien konjugat adalah salah satu metode numerik untuk menyelesaikan persamaan linear. Gradien iteratif berarti lambat. Jadi metode ini menggunakan kemiringan untuk menyelesaikannya. Soal umumnya yang Anda lakukan adalah jika mempunyai persamaan seperti ini. Misalkan fx sama dengan suatu persamaan, maka untuk mencari nilai minimum atau maksimumnya dari fx yang harus dilakukan adalah mencari turunannya dan menyamakannya dengan 0. Kita periksa kondisi ini dan kita juga periksa turunan keduanya dan lihat apakah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Jika syarat ini terpenuhi, maka kita cari minimum atau maksimumnya. Misalkan fx Anda adalah ini, dan ketika Anda membuat turunan dan sampai di sini, maka kemiringan garis ini akan sejajar dengan sumbu x. Ini akan memberikan Anda nilai minimum, dan dalam rentang ini juga akan sejajar dengan sumbu x. Dan ini akan memberi Anda nilai maksimum. Sekarang untuk kondisi seperti ini, di mana tidak ada batasan, misalnya masalah, Anda mungkin mengatakan bahwa Anda harus menyelesaikan sedemikian rupa sehingga X terletak di antara A dan B. Jika ini adalah A dan B, maka Anda telah menemukan solusinya. Dan dalam kasus ini, di mana ini tidak diberikan masalah, maka X Anda dapat bervariasi dari minus tak terhingga hingga tak terhingga. Sekarang soal-soal seperti ini adalah dikenal sebagai masalah yang tidak dibatasi karena solusi Anda dapat terletak di mana saja. Di sini juga sekarang metode gradien ini menggunakan turunan ini untuk meminimalkan atau memaksimalkan persamaan tertentu. Gradien fx umumnya dilambangkan dengan kemiringan rata-rata gradien. Sekarang kita memiliki fungsi fx dan kami ingin menyelesaikannya menggunakan kemiringan atau gradien. Katakanlah solusi Anda ada di ruangan ini. Solusi fungsi Anda terletak di sini, di suatu tempat. Jadi ini adalah solusi Anda, tetapi ini bukan metode langsung untuk menyelesaikannya. Jadi kita harus melakukan secara iteratif. Katakanlah kita asumsikan inisial kita nilai X di suatu tempat. Di sini sekarang dalam persamaan ini kita harus secara langsung, kita harus mengetahui jalannya, tetapi saya tidak tahu itu sebabnya. Yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kita mencari turunan. Kita harus mulai dari titik X1 dan kemudian pindah ke X2, lalu X3, lalu X4 dan X5, dan kemudian mencapai kita solusi X6. Jadi kami memerlukan 1, 2, 3, 4, 5 langkah untuk atau 5 literasi untuk mencapai solusi. Tetapi beginilah cara kerja metode gradien. Jadi jika kemiringan garis di sini adalah M1 dan panjangnya di sini adalah alfa 1, maka X2 Anda tidak sama dengan X1 ditambah alfa 1 M1. Kita mengetahui X1 yang dapat kita asumsikan. Kita dapat mengasumsikan X1 sebagai nilai tertentu seperti katakanlah 0. Dan kita akan mengetahui M1 yang merupakan turunan dari fungsi kita di X sama dengan 0. Umumnya negatif yang akan menjadi sama dengan M1, tetapi kita tidak tahu alfa 1, jadi kita harus mencapai alfa 1. Alfa 1 kira-kira seperti ukuran langkah. Anda ingin tahu seberapa jauh kita ingin bergerak ke arah ini, sehingga Anda bisa sampai di sini lebih cepat. Dari dalam metode numerik untuk cari alfa 1 bisa pakai metode Newton atau Repson atau metode bagi 2 dan seterusnya. Dan ada juga metode analisis, dan di sini kita akan langsung menggunakan metode analisis untuk mencari nilai alfa 1. Jika saya tulis fx2 sama dengan fungsi x1 ditambahkan alfa 1 m1, maka
saya akan menggunakan deret Taylor. Yang membukanya saya yakin Anda telah mempelajari deret Taylor di tahun-tahun sebelumnya. Ini umumnya untuk matriks. Apa yang Anda lakukan adalah kita dapat menulis di sini F dari X1 ditambah gradien X1 alfa 1 M1 ditambah setengah dari turunan kedua. Kita untuk turunan kedua kita menulis transpose dan kemudian kita akan memiliki matriks di sini, sebuah matriks di X1, dan nilai cara menulis turunan dalam bentuk matriks ini berarti turunan kedua, dan kita akan memiliki sebuah matriks di sini. Sebuah matriks sekarang ini matriks dikenal sebagai matriks Cn. Dan kemudian ketika kita melakukan turunan terhadap alfa 1, maka sama dengan 0. Jika sekarang ini akan memberikan kita panjang langkah alfa 1 yang memerlukan daerah yang kita cari turunan dari fungsi f dari x2. Sehubungan dengan alfa 1 adalah kita ingin mencari panjang minimum yang harus kita gerakan. Ini akan menjadi 0 karena tidak ada suku alfa 1 di sini. Sekarang ini akan ditambahkan di sini yang akan sama dengan 0. Sekarang Anda menyelesaikannya, Anda akan mendapatkan alfa 1. Anda yang akan sama dengan minus. Jadi begitulah sekarang Anda memiliki alfa, Anda juga ini adalah panjang langkah Anda. Oleh karena itu Anda dapat memiliki poin kedua sekarang, yaitu X2 yang akan sama dengan X1 ditambah alfa 1 M1. Di berikutnya langkahnya Anda akan membentuk X3 yang akan sama dengan X2 ditambahkan alfa 2 M2, di mana Anda harus mengulangi prosedur yang sama di sini untuk menemukan alfa 2 M2 Anda, dan kemudian Anda harus terus memeriksa apakah gradiennya 0. Jika alfa Anda adalah 0 di suatu tempat di garis, maka Anda harus berhenti, dan itu Anda harus memeriksa kemiringannya. Jika Anda telah memeriksa kemiringannya, Anda ini bukan 0, maka Anda harus melakukan ke langkah berikutnya, di mana Anda akan menemukan X dan ditambah 1 sebaliknya. Jika Anda sama dengan 0, maka Anda akan mendapatkan solusinya sebagai X dan minus 1. Kita akan melihat ini ketika Anda melakukan contoh prosedur semacam ini, dikenal sebagai metode gradien paling curam. Masalah utama dengan metode gradien paling curam adalah biasanya memerlukan banyak waktu iterasi untuk memecahkan masalah seperti metode gradien konjugasi. Muncul di sini metode gradien konjugasi membantu mengurangi jumlah iterasi untuk menyelesaikan masalah. Mari kita ambil contoh yang sama yang kita perlukan. Apa yang harus dilakukan di sini adalah, jika kita mengambil yang ini sebagai terhadap tebakan awal, maka kita mendapatkan kemiringan seperti ini, dan kemudian kemiringan lainnya akan tegak lurus dan kemiringan pertama, dan kemudian kita akan mencapai suatu titik di sini. Dari sini kita akan mencapai suatu titik di sini, dan kemudian dari sini kita akan mencapai titik lain, dan kemudian dari sini seperti ini yang juga akan mencapai 90 derajat ke suatu titik di sini. Dan kemudian dari sini ke sini kita menemukan jalur spesifik untuk iterasi kita. Ini secara drastis mengurangi jumlah langkah yang lereng ini, tidak tegak, lurus, atau terkonjugasi secara langsung sebagai Anda lihat di sini, tetapi kedua terkonjugasi terhadap matriks tertentu yang dikenal sebagai matriks Asia A, yang merupakan A di sini. Jadi apa yang akan terjadi di sini adalah kita harus mencari M2 yang merupakan kemiringan berikutnya,
yang mana M1 dan M2 terkonjugasi dengan sehubungan dengan matriks Asia. Sekarang dalam metode gradien konjugasi, apa yang Anda asumsikan adalah atau M2 bervariasi linear terhadap M1 sebagai minus gradien dari F2 ditambah beta 2 M1. Sekarang kita dapat menggantinya di sini dan kemudian menyelesaikannya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita akan mendapatkan beta 2 akan sama dengan beta Anda yang sama. Yang sama ini akan sama dengan sehingga dapat memperoleh M2. Sehingga X3 Anda di sini akan sama dengan N2. Sekarang M2 Anda akan menjadi yang di sini. Kemudian Anda dapat mengurangi atau mengulangi prosedur Anda lagi dan lagi sampai Anda memiliki alfa I sampai dengan 0. Sekarang metode gradien konjugasi, jumlah langkah yang diperlukan atau jumlah iterasi untuk menyelesaikan suatu masalah bergantung pada jumlah variabel yang disebut variabel keputusan. Misalnya untuk masalah seperti ini 1 dan kita memiliki 2 variabel T dan S, maka jumlah langkah yang dilakukan metode gradien konjugasi adalah 2. Demikian pula jika Anda memiliki persamaan seperti ini, Y sama dengan, maka Anda dapat melihat di sini bahwa ada X1, X2, X3 dan X4. Jadi Anda ada 4 variabel, oleh karena itu jumlah langkah maksimum untuk menyelesaikan masalah ini adalah 4, dan ini adalah salah satu kelebihan metode gradien konjugasi. Metode ini juga dikenal sebagai metode ulasan Fletcher. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh akan membuat semuanya jelas. Katakanlah Anda diberikan 3 persamaan untuk menyelesaikan apa yang saya definisikan. Pertama adalah gradien dari fungsi-fungsi ini, sehingga gradien F akan sama dengan turunan dari fungsi F, fungsi 1 terhadap X1, dan kemudian di sini turunan dari fungsi 2 terhadap X2 dan turunan dari fungsi 3 terhadap X3. Sekarang ini akan sama dengan jika kita membuat turunan di sini 3X1 ditambah X3 dikurangi 1, yang ini akan sama dengan dikurangi X2 ditambah 3X3 ditambah 12, dan yang ketiga di sini terhadap X3 kamu dapatkan X1 tambahan 3X2 dikurangi 2. Sekarang ini gradienmu, dan kemudian kamu harus mencari matriks yang diberikan oleh persamaan ini. Sekarang ini akan menjadi matriksmu. Sekarang mari kita cari matriks kita yang sama dengan yang harus kita temukan turunannya dari nilai ini 2 kali terhadap X1. Jadi ini akan memberikan kita 3. Di sini kita melakukan pertama dengan X2 yang 0, dan kemudian yang ini terhadap X3 akan memberikan kita X1, dan penghormatan terhadap X1 akan memberikan kita 1. Lagi yang ini terhadap X1 pertama akan memberikan kita 0, dan untuk yang di terhadap X2 2 kali akan memberikan kita minus 1. Dan kemudian untuk yang ini X3, karena X2 akan memberikan kita 3X2. Dan kemudian ini akan sama dengan 3. Di sini dulu kita harus mencari turunan terhadap X1 yang akan menjadi X3, dan kemudian terhadap X3 akan menjadi 1. Di sini pertama dengan X2 ini akan memberi kita 3X3. Dan kemudian terhadap 3X3 atau X3 akan memberikan kita 3. Dan nilai ini yang 1 ini terhadap X3 2 kali akan memberikan kami 0. Ini matriks Haiti, yang ini adalah vektor gradien. Anda dalam ujian Anda jenis soal serupa
akan diberikan kepada Anda dalam bentuk AX sama dengan B, sehingga Anda akan diberikan untuk menyelesaikan soal ini seperti ini. Di sini yang ini akan menjadi, maka hasilnya adalah 1 dikurangi 12 dan 2. Jadi dalam ujian kamu akan langsung diberikan persamaan ini. Untuk menyelesaikan, kita ambil persamaan ini sebagai matriks Asia kita. Ini adalah variabel-variabel kita yang harus kita selesaikan, dan ini 1 dapat diambil sebagai vektor B. Jadi kita mulai dari sini. Langkah pertama seperti yang Anda lihat di sini, bahwa ada 3 variabel sehingga jumlah maksimum iterasi untuk menyelesaikan masalah ini adalah 3. Di sini solusi eksaknya ada di suatu tempat di sini. Dan oleh karena itu kita harus mengasumsikan suatu titik di suatu tempat. Di sini katakanlah ini adalah titik pertama kita. Dan kita asumsikan vektor X1 sebagai 0. 0 maka harus kita temukan di sini adalah kita harus mencari gradien dari 0 untuk mencari gradien 0. Lihat persamaan yang telah kita turunkan di sini. Kita menggunakan persamaan ini, jadi kita mengganti 0 di sini. Apa yang Anda dapatkan? Anda mendapatkan minus 1 ditambah 12 dan minus 2 di sini. Kan M1 Anda akan sama dengan negatif gradien F1. Kita harus mengganti 0 di sini untuk mendapatkan gradien kita. Sekarang vektor ini seperti yang Anda lihat di sini, sama dengan vektor negatif B adalah persamaan Anda. Jadi vektor ini akan sama dengan vektor negatif B1. B jadi vektor ini akan sama dengan sekarang ini adalah langkah M1 kita. 2 adalah mencari langkah kita adalah alpha 1 yang akan sama dengan, jadi ini adalah alpha 1 kita, jadi kita tulis di sini, dan ini sama dengan minus 0,5302, dan langkah ketiga adalah mencari X2 yang akan menjadi sama dengan ini. Berarti kita mulai dari sini dan kita telah mencapai titik lain di suatu tempat di sini. X2 menggunakan alpha 1 M1. Sekarang kita harus mencari titik lain yang sama dengan X3, di mana kita harus menggunakan alpha 2, M2 dan beta 2. Mari kita cari titik ini. M2 kita untuk kasus ini sama dengan yang ini di sini akan sama dengan negatif. Sekarang pada titik itu di X1, Y1, Y2 kita letakkan nilai-nilai ini di sini dan dapatkan nilai-nilai kita jika Anda tidak diberikan persamaan-persamaan ini. Di sini persamaan untuk mencari gradien Anda akan sama dengan, maka Anda harus mencari beta 2 yang akan sama dengan 1,97. Oleh karena itu M2 Anda akan sama dengan sekarang lagi alpha 2. Apakah saya lupa menyebutnya di sini tentang alpha 2? Untuk menemukan alpha 2 ini akan sama dengan ini semuanya. Vektor. Jadi pada kasus pertama yang kita lakukan di sini adalah kita menulis M2. Karena kita asumsikan titik awalnya adalah 0, 0, 0. Oleh karena itu turunan di sini ternyata sama dengan M1. Tetapi di sini hal ini tidak terjadi karena kita berasumsi titik awal kita adalah X1, bukan 0, 0, 0. Oleh karena itu ini dan ini akan bervariasi. Untuk kasus ini alpha 2 akan sama dengan transpose matriks itu sendiri yang akan sama dengan yang ini di sini, dan kemudian dibagikan sekarang ini akan menjadi milik kita alpha 2 X3. Kita sekarang ini adalah iterasi kedua kita, di mana kita telah sampai di sini. Sekarang ini harusnya tinggal satu langkah lagi yang akan membawa kita ke titik ini.
Di sini untuk hal ini sama halnya, kita harus mencari tahu apa itu alfa 3, M3 dan beta 3. Oleh karena itu, melakukan hal itu Anda mencapai X4 Anda, karena sekarang ini harus menjadi solusi Anda, dan kemudian ketika Anda ingin menemukan nilai ini, di sini untuk nilai keempat Anda harus hampir sama dengan 0. Dan saat itulah kita berhasil jadi nilai. Nilailah cara Anda menyelesaikannya. Masalahnya, ini saya akan coba lakukan ini di Excel sekarang. Jadi, apa yang saya lakukan di sini adalah saya juga telah melampirkan lembaran Excel dalam deskripsi di mana saya telah memecahkan masalah ini. Anda dapat memeriksa persamaan Anda juga dapat memasukkan nilai-nilai masalah numerik lainnya untuk melihat apakah benar mereka cocok atau tidak. Ini saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Anda menyukai sesi ini. Di sesi berikutnya kita akan melihat bab 3 yang akan membahas tentang elastisitas benda padat. Jika Anda mempunyai pertanyaan mengenai sesi ini, Anda bisa beri komentar di bawah atau kirim saya email dalam deskripsi seperti yang ditunjukkan. Silakan berbagi komentar dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.